Hai, di sini saya akan mempresentasikan akuntansi pertanggungjawaban bab 10 buku karangan Sep Beriska Manurung. Pusat-pusat pertanggungjawaban. A. Pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada bagian besar perusahaan. 1. Akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibanding dengan biaya aktual. Metode kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar yang berarti penanggung pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksi biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. B. Pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Manajer pusat laba sering dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk laba yang ditargetkan atau dianggarkan. Pertama, akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. C. Pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang intensif untuk tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan kredit, dan penetapan harga jual. 1. Akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Berikut ada dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengembalian investasi atau return on investment, dan metode kedua disebut laba residu atau residual income. Pertama, pengembalian investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengembangkan tanggung jawab atas pendapatan dan beban laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari laporan pusat investasi. B. Laba residu atau residu income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi. Adalah selisih antara laba dan kembalian minimal. Keunggulan laba residu antara lain, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurunkan ROI rata divisinya. Laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda untuk pelbagi aset. Kelemahan laba residu antara lain, laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Yang kedua, tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran probabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.